dari beberapa warga yang dimana tidak terima tapi juga tidak bisa ambil tindakan. Ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan itu dibuang oleh keluarganya. Masalahnya apa saya tidak tahu. Katanya sih simpang siur yang terdapat, info yang saya dapat itu perempuan ini kena penyakit AIDS. Penyakit Gitu. menular berarti itu. Jadi rata-rata, mohon maaf ya, rata-rata masyarakat Indonesia ya khususnya itu kalau mendengar penyakit AIDS itu ketakutan. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100397714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Umi Liva Official dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana malam ini bisa berjumpa kembali dengan Umi yang alhamdulillah Umi didampingi oleh Mbak Devi dan juga sama Mas Ryan. Berhubung alhamdulillah Mbak Devi ini udah menikah sahabat dengan Mas Muafak. Jadi mau nggak mau Umi ajak untuk mendampingi Umi yang selama ini di mana kadang Mbak Devi cuma di belakang layar mendampingi Ryan. Ya alhamdulillah di sini Umi punya teman selain sama Ryan, dan juga Allah mengirim Devi untuk bersama-sama menghancurkan kemusyrikan, terutama ya menghancurkan dukun-dukun santet seperti penggemar-penggemar Umi yang banyak sekali WhatsApp ya memberikan informasi bahwa dukungan ternyata luar biasa ya, khususnya dari para mbak-mbak, ibu-ibu dan juga mas-mas, bapak-bapak juga ya, dimana kalimat itu Umi semangat ya gitu, Umi semangat ya, pokoknya Umi saya doakan gitu biar tetap berjuang, biar tetap memberantas dukun santet. Alhamdulillah sahabat, udah beberapa hari ini Devi ya, berhubung Umi juga harus menghormati bulan suci Ramadan, dimana di awal Ramadan itu Umi lebih fokus ingin menikmati bulan suci Ramadan. Dari situ beberapa hari Umi tidak terjun langsung ke lokasi, dimana walaupun ada laporan-laporan Umi itu masih tahan ya, masih cari waktu yang tepat untuk terjun lagi ke lapangan gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dimana tepatnya di bulan suci Ramadan ini, disinilah tempat orang berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu amar ma'ruf nahi munkar ya, karena barang siapa menanam kebaikan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan amalnya, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ tergeraklah hati Umi untuk tidak bisa tinggal diam. Sebenarnya Umi ingin menyelesaikan sampai bulan suci Ramadan ini selesai gitu kan, fokus di pondok, sholat taraweh, ngaji, tadarus, atau mungkin ada pasien yang ke pondok kayak kemarin kita tur ke Jakarta gitu kan, ke Jakarta, ke Bogor, dan juga ke Cilengsi ya, kemana-mana, karena banyak sekali beberapa waktu ini yang di luar Jawa sana tidak bisa ke pondok, berhubung harus rapid, harus swab gitu kan. Jadi kitalah menyempatkan diri. Sebenarnya saya dan Gus serta rombongan itu mau di sana 1 minggu, tapi panggilan jihad kita tidak bisa berlama-lama. Maka dari itu
malam ini, saat ini, hari ini kita langsung terjun ke lokasi. Tapi di sini aneh, Depi. Umi mendapatkan laporan itu bukan tentang dukun santet, tapi Umi mendapatkan laporan dari beberapa warga yang dimana tidak terima, tapi juga tidak bisa ambil tindakan. Ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan itu dibuang oleh keluarganya. Masalahnya apa saya tidak tahu. Katanya sih simpang siur yang terdapat, info yang saya dapat itu perempuan ini kena penyakit AIDS. Penyakit Gitu. menular begitu itu, Mi. Jadi rata-rata, mohon maaf ya, rata-rata masyarakat Indonesia ya khususnya itu kalau mendengar penyakit AIDS itu ketakutan dan menjauhi. Bahkan keluarganya ini yang terdengar menjauhi. Padahal itu di situ masyarakatnya padat sekali, tidak ada satupun yang berani menolong. Tapi sebenarnya sahabat, Umi pernah mempelajari tentang penyakit AIDS secara kedokteran. Apa sih yang menular? Memang benar menular, tapi bukan berarti info masyarakat yang dibilang oh bersentuhan dengan orang yang punya penyakit AIDS itu menular. Tidak. Bersentuhan dengan rambutnya menular. Tidak. Terus bergandengan tangan itu menular. Enggak, sahabat. Penyakit AIDS itu memang menular. Dan ciri-ciri orang yang kena penyakit AIDS itu biasanya memang dari vaginanya atau dari kemaluannya itu mengeluarkan cairan yang tidak ada henti. Gitu. Tidak ada henti. Terus dari lidahnya ini, dari lidah orang yang kena penyakit AIDS itu Bisa menular. bukan bisa menular dari lidahnya. Itu apa namanya ya, Depi? Beda dengan orang yang normal. Kalau normal kan merah di lidahnya, itu enggak. Gitu, ada kayak bintik-bintik gitu. Dan sebenarnya yang menular itu dari air liur. Itu yang Umi pelajari dari kedokteran, dari air liur si yang punya penyakit dan juga dari darah. Kalau orang kena penyakit AIDS, sobek sedikit aja itu udah lukanya nggak bisa kembali lagi, parah gitu. Maka Berarti itu dari darah itu bisa menular itu. bener, dari darah dan juga dari air liur. Bukan berarti kita bersentuhan badan itu bisa menular, enggak sahabat. Jadi janganlah, justru mereka itu sebenarnya perlu dukungan dari kita. Tapi yang sekarang ini kita samperin, apakah benar penyakit AIDS atau tidak, Umi kurang tahu. Yang pasti katanya dibuang di rumah kosong dan udah beberapa hari tidak ada satupun orang yang mau menolong. Dari situ saya terketuk hati, Depi, kita sama-sama perempuan, mau nggak mau kita harus mendekati. Wilayahnya ramai sahabat, dengarkan, ini ramai sekali, banyak sekali warga gitu. Udah dekat sih dari Umi dan kamu ya, udah dekat sekali. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita bersolawat. Apalagi ini di bulan puasa, kita berlomba-lomba bersolawat kepada Nabi, ya, datang ke majelis, tadarusan, insyaallah agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita seperti halnya anak bayi yang baru lahir ke bumi, bersih dari dosa-dosa kecil maupun besar, sehingga nanti kita ditinggalkan bulan suci Ramadan ini kita tidak menyesal, karena 1 bulan itu waktu yang sangat cepat sekali sahabat. Baik, mungkin kita mulai saja dengan sholawat Bibi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Devi, ayo kita berangkat biar perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada halangan suatu apapun. Karena Umi melihat bahwa rumah itu angker, di mana sama keluarganya itu dibuang ke rumah yang sangat angker dan kosong. Devi ya.
di sini sahabat, kita harus melangkah got. Ini rumah kosong ya. Kayak ada suara orang nangis. Dengar nggak? Ayo agak kamera mungkin agak dekat, agak dekat. Dengar nggak sahabat? Ada suara nangis. Jangan-jangan bener itu anak. Coba shot itu rumahnya aja kayak gini. Ini udah berapa tahun nggak ditempatin rumahnya? Mbak Devi, Mbak Devi, ayo, jangan takut Mbak. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum. Siapa kalian? Assalamualaikum. Astagfirullah. Takut banget ini. Jangan gede dulu, mungkin ketakutan dia. Apa kalian kesini? Maaf mengganggu, Mbak. Kami di sini berniat baik. Ya Allah. Yan, coba Yan. Kenapa Mbaknya bisa di sini, Mbak? Sendirian lagi di sini. Saya dibuang sama keluarga saya. Innalillahi. Saya dikucilkan oleh warga. Kok bisa dibuang sama keluarga dan dikucilkan sama warga, Mbak? Kenapa seperti itu? Saya diceraikan sama suami saya karena saya dituduh menderita penyakit AIDS. Tapi sumpah demi Allah, saya tidak pernah berbuat zina. Terus kenapa anggapan orang-orang itu seperti itu korbannya, sehingga mereka menelantarkan Mbak, bahkan keluarga pun seperti itu? Karena suami saya menuduh saya kena penyakit AIDS karena dari kemaluan saya mengeluarkan cairan dan berbau. Tapi kalau Mbak nggak pernah melakukan zina, ya nggak pernah melakukan maksiat. Tidak pernah. Saya bersumpah demi Allah, saya menjaga kesucian saya hanya untuk suami saya. Terus apakah Mbak nggak ada penjelasan sama keluarga atau sama mantan suami Mbak kalau Mbak itu tidak pernah melakukan maksiat? Saya sudah menjelaskan, Mau dibilang dalam baunya gitu. tapi mereka tidak percaya. Karena memang ada bukti yang jelas. Tapi saya tidak tahu kenapa menjadi seperti ini. Kalau misalnya Mbaknya tidak melakukan hal seperti itu, tapi kenapa ya? Kita belum bisa memastikan karena belum kita deteksi. Kita belum bisa, kita coba korek penjelasan dari Mbaknya aja. Coba Mbak cerita pernah, mungkin coba Mbak ingat-ingat ya. Apa yang pernah, jangan-jangan Mbak lupa atau bagaimana? Coba ceritakan. Siapa tahu kami bisa bantu Mbak. Pernah suatu malam saya bermimpi ada sosok besar hitam mendekati saya dan dia meniduri saya, dan semenjak saat itu kemaluan saya jadi bernanah dan mengeluarkan bau. Dan saat itu juga suami saya menceraikan saya dan membuang saya ke sini. Itu nyata apa dalam mimpi? Mimpi itu hanya sebatas mimpi. Terus kenapa Mbaknya nggak menolak? Saya gak berdaya karena sosok itu sangat besar dan sangat kuat. Auranya kok semakin kayak nggak enak ya, Mbak, ya? Kepala Baunya, saya langsung teng gitu. baunya aja menyengat banget. Kejadian apa lagi yang Mbak pernah alami? Terus bagaimana tanggapan keluarga Mbak sama mantan suami Mbak sehingga Mbak itu dibuang ke sini? Mereka menuduh saya kalau saya berzina. Mereka menuduh saya menjual diri. Astagfirullah. Udah berapa hari Mbak sampai di sini Mbak? Hampir
hampir 1 bulan. Allah Akbar. Terus kamu makan apa? Hampir sebulan di sini. Kenapa nggak ada warga yang menolong kamu? Mereka jijik dan tidak mau mendekat. Allah. Terus tapi kamu diantar makan sama warga. Baunya nyengat banget nih. Iya nih. Berarti selama itu mbaknya nggak makan apa-apa ya? Saya hanya makan buah yang ada di depan. Itu pun kalau ada. Jika saya keluar dari rumah ini, mereka langsung mengusir saya. Astagfirullah. Itu kayaknya di depan itu orang jaga, Jen. Biar dia nggak kemana-mana mungkin. Banyak sekali warga. Saya nggak mau mendekat, nanti takut malah menambah masalah. Tapi Umi kan udah dapat informasi kalau anak ini memang dibuang dan nggak ada satupun warga yang mau menolong. Informasi yang saya dapat itu, setiap mbak ini mau melangkahkan kaki, lari atau ke kanan, itu mau dimasak, ya. Bagaimana ini seorang perempuan harus kita tolong? Bagaimana harus kita tolong? Tapi Mi, yang bikin saya heran itu dia mimpi sosok besar yang meniduri itu apa ya? Bertanda apa ya, Umi? Di sini Umi di pojokan situ melihat dan tidak jauh dari ini juga, ya. Itu memang ditunggu ada sosok gendruwo. Dia itu nggak jauh. Tadi waktu Umi belum datang, belum ke sini, Umi terawang itu ada di pojokan sana, ya. Di pojokan sana mengintai anak ini terus, matanya melotot aja. Terus habis itu setelah kita mau masuk, ini di sini terus ini. Matanya melotot gitu, kayaknya marah dengan kedatangan kita. Tapi apa ada sangkut pautannya dengan sosok ini atau bukan, atau sosok ini penghuni rumah ini, saya belum tahu gitu. Tapi nggak suka sekali dengan kedatangan kita, intinya itu. Mbak tenang ya, kami datang ke sini berusaha untuk menolong sampean, nggak usah takut dan nggak usah panik ya. Mbak nggak usah ketakutan lagi. Penyakit itu datangnya dari Allah, apapun penyakitnya. Siapa tahu kami bisa membantu semampu kami. Udah nggak usah nangis lagi, Depi. Umi curiga dan merasakan ada aura gaib yang sangat luar biasa. Itu yang berasal juga dari tubuh mbaknya. Baunya nggak enak, sahabat. Sampai sekarang masih mengalir terus. Warnanya kayak apa? Warnanya keruh dan kadang keluar darah. Depi, coba dideteksi Depi, terutama di area dari jarak jauh aja ya, dari deteksi. Umi melihat kok di rahimnya itu banyak sperma, ya, sperma bergumpal, nggak wajar gitu. Apakah dari ini bau busuk itu keluar cairan-cairan itu? Dideteksi Devi, apakah itu memang dari aura gaib? Memang spermanya sosok yang mengganggu dia. Itu ada udah mulai ada pakai ini. Fokus Devi. Bisa baca dengan pakai. Fokus Devi. Ini berarti nggak wajar nih. Kita harus singkirkan nih sosok gendruwo dulu. Gak apa-apa Mbak Devi. Apa Devi? Ini pasiennya loh, ngajak loh. Astagfirullah. Devi sampai terbentur ke tembok, sahabat. Udah kamu duduk dulu ya, biar Umi kerja. Ini besar ya.
sosok makhluk tinggi besar, pergi dari sini. Lawan dia. Coba Umi ajak komunikasi. Akhirnya. Dia bilang menyukai perempuan ini. Dia mengaku bahkan bukan cuma sekali dia menyetubuhi Mbak ini. Dia menganggap kalau Mbak ini istrinya. Pantesan di dalam rahimnya banyak sperma. Iya Umi, saya sering bermimpi. Dengar nggak itu suara cicak? Tapi dia datang seperti sosok suami saya. Pergi. Kalau nggak kamu akan berurusan dengan saya. Carilah yang sebangsa. Jangan ganggu bangsa lain. Dia mengajak teman-temannya. Ayo, Baby, awas. Dia mengintai kamu. Karena kamu memang makhluk dari bangsa genderuwo itu suka sekali jahil pada perempuan-perempuan sosok manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, Baby. Mbak, kamu tenang. Allah. Satu Allah dari mana itu kemudian Allah dari nama kata Allah dengan tengah-tengah jagat. Wafat ini Allah engkau semua aku hancurkan kekuatan iblis yang suka mengganggu manusia, orang-orang yang tidak bersalah. Allahu Akbar. Terluka dia, tangannya sempeleh. Kamu mau melawan atau pergi? Semarah apapun, saya juga bisa marah sama kamu. Ini bangsa kami yang kamu ganggu, sampai membuat fatal diusir oleh keluarganya atas ulah diri kamu. Kamu punya nafsu, kita manusia juga punya nafsu, tapi harus tahu pada tempatnya. Masih mau melawan? Ya ayo, ya ayo. Allahu Akbar. Udah pergi, Debbie, nggak apa-apa. Ayo, mbaknya suruh selonjor. Ayo selonjor, Mbak, tenang. Bersihkan dari perutnya, Debbie. Secara gerak, ayo. Kalau udah keburu datang teman-temannya. Fokus di rahimnya, Debbie. Dibersihkan sampai bersih. Banyak sekali sperma genderuwo di situ. Buang, Debbie. Bersihkan. Langsung buang. Sakit. Tenang, Mbak. Tenang, Mbak. Tenang, Mbak. Ayo, kamu buangin, Debbie. Jahat ya. Coba Mbak rasakan, apa masih banyak mengalir atau udah berkurang? Tenang, tapi Mbak harus tenang ya. Ini bukan aib ini, bukan penyakit aib, tapi sperma genderuwo. Ayo Debbie, bersihkan Debbie.
agak mengkangkang dikit Mbak. Udah, tinggal biar tenang aja. Sayyidina Jibril, wa Sayyidina Mika'il, wa Sayyidina Israil, wa Sayyidina Israfil, wa hamalatul arsy wa ala malaikatikal muqarrabin, wa salatullahi wa salamuhu alaihi ajma'in. Ayo ikuti saya Mbak, ini buat benteng agar tidak mudah diganggu makhluk halus ya. Aman, insyaallah aman. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Udah Mbak tenang ya. Aman insyaallah. Aman insyaallah. Apakah ada kemungkinan Mbak itu makhluk sosok itu kembali lagi? Enggak. Karena tadi tangannya udah selesai dan Mbaknya udah tak kasih pagar. Andai kata kembali pun nggak bisa nyentuh. Karena Mbak ini ada sesuatu kodam. Seperti kodam itu yang dimana makhluk halus itu menyukai, banyak sekali yang menyukai Mbak ini. Jadi Umi pernah mendapatkan pasien juga. Anak itu nyantri di pesantren. Jadi dia beda dengan santri-santri yang lain. Dia ini santri yang dimana disukai oleh makhluk halus. Setelah Umi cek, ternyata memang di dirinya itu ada apa ya, kayak magnet gitu. Sehingga makhluk halus itu menyukainya. Rata-rata sosok gendruwo itu memang suka sekali mengganggu perempuan-perempuan untuk disetubuhi. Terus di sini pasti ada yang bertanya, apakah bisa beda alam? Bisa. Mungkin Mbaknya dalam posisi waktu itu nggak punya wudhu atau dalam keadaan hadas, di situ juga bisa. Makanya Mbak, ya sebagai seorang perempuan sebelum tidur wudhu dulu biar nggak diganggu makhluk halus ya. Iya. Ya udah kita bawa keluar, Devi. Kalau bisa kita antarkan. Enggak, tenang, udah nggak ada, aman ya. Ini masih panik ya, karena ketakutan mungkin nggak pernah di masa warga. Nanti kita antar ke rumahnya. Mungkin ini kita akhiri dulu, Devi. Alhamdulillah. Insya Allah udah mampet ya, udah mampet. Kalau masih berair ngomong, Insya Allah udah mampet karena udah dibersihkan di dalam rahirnya. Ya, itu bau busuk bukan dari aid, bukan penyakit aid. Tapi di situ di dalam rahim Mbak itu banyak sperma gendruwo yang harus memang dibersihkan. Tinggi besar memang, tinggi besar matanya merah. Gendruwo itu bisa berubah-ubah wujud. Memang hati-hati. Ya, mungkin itu aja Yan. Nanti kita closing dulu. Kita antar ke rumah orang tuanya. Ya, Devi ya. Begitu aja sahabat. Ya. Kalau ada mungkin dari para sahabat yang mengalami sesuatu yang sama dengan Mbak siapa namanya? Siska. Sama Mbak Siska, maka cepat memberikan informasi. Itu ada sesuatu yang janggal, yang tidak baik. Biasakan untuk sahabat-sahabatku, apalagi khususnya di bulan suci Ramadan ini, sebelum tidur berwudu dulu dan berdoa dulu agar kita dijaga dari gangguan jin, setan, dan iblis. Akhirul kalam dari kami berdua dan bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.